Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama saya Roza di materi-materi matematika ekonomi. Oke, sebelum kita mulai materinya, jangan lupa diklik subscribe, diklik loncengnya supaya ada pemberitahuan, di-share, dan jangan lupa di komen ya kalau misalnya ini bermanfaat dan atau ada kekeliruan di materi-materi saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan barisan dan deret. Nah, yang pertama, untuk bunga sederhana dan potongan sederhana. Bunga merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Jika kita tidak meminjam uang dari bank, maka kita tidak membayar bunga kepada pihak bank tersebut. Jika kita menginvestasikan uang berupa tabungan atau deposito di bank, maka bank akan membayar bunga kepada kita. Jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank disebut modal awal atau pinjaman pokok atau prinsipal. Bunga dilihat dari satu pihak merupakan pendapatan, tetapi di lain pihak juga bisa merupakan biaya. Di pihak yang meminjamkan merupakan pendapatan, sedangkan di pihak yang meminjam merupakan biaya. Misalkan kita berinvestasi P rupiah dengan suku bunga tahunan I, interest, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah PI. Sehingga nilai akumulasi tahun pertama adalah P tambah PI. Pada akhir tahun kedua adalah P tambah P kali 2I. Pada akhir tahun ketiga adalah P tambah P kali 3I. Demikian seterusnya sampai pada akhir tahun ke N, nilai akumulasinya adalah P tambah P kali NI. Jadi, pendapatan hanya didapatkan dari modal awal saja setiap akhir tahun. Nilai dari pendapatan bunga ini tetap setiap tahunnya. Pendapatan bunga menurut metode ini dinamakan bunga sederhana dan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. I sama dengan P dikali I dikali N. Dengan dimana I adalah jumlah dari pendapatan bunga, P adalah pinjaman pokok atau jumlah investasi, I adalah tingkat bunga tahunan, sedangkan N adalah berapa jumlah tahunnya. Nah, nilai dari modal awal pada akhir periode ke N atau Fn adalah jumlah dari modal awal P ditambah pendapatan bunga selama periode waktu ke N. Fn sama dengan P tambah P kali I kali N. Nah, contoh, hitunglah sebuah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar 12 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 15% per tahun. Oke, kita jawab. Nah, diketahui bahwa nilai investasinya P 12 juta. Nilai N-nya jangka waktunya adalah 4 tahun dan nilai bunganya I sama dengan 15% atau 0,15. Nah, berapa total investasinya? Jadinya I sama dengan P kali I kali N. I sama dengan 12 juta dikali 4 dikali 0,15. Dapatannya adalah, hasilnya adalah 7.200.000. Jadi nilai terakumulasi di masa datang pada tahun keempat adalah Fn sama dengan P tambah P kali I kali N sama dengan 12 juta tambah 7.200.000. Jadi hasilnya adalah 19.200.000. Jadi dari bunga yang kita uang yang kita investasikan tadi sebesar 12 juta, selama 4 tahun kita akan mendapatkan bunganya sebesar 7.200.000. Nah, kalau uang tadi kita invest terus, tidak kita ambil selama 4 tahun, maka uang kita nantinya jadinya sebesar 19.200.000. Oke, selanjutnya adalah potongan sederhana atau simple discount. Proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai masa datang tertentu. Bila nilai dari masa datang Fn, tingkat bunga I, dan jumlah tahun N telah diketahui, maka rumus untuk memperoleh nilai sekarangnya atau P adalah sebagai berikut. P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I kali N. Atau P sama dengan Fn dikali 1 per 1 tambah I kali N. P adalah nilai sekarangnya,
Fn adalah nilai masa datang tahun ke n-nya, I adalah tingkat bunga, dan n adalah jumlah tahunnya. Nah, contohnya, Nona Lisa ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini jika tingkat bunga di bank per tahun 15%, bukan bunga majemuk ya. Nah, agar supaya pada akhir tahun kelima nanti nilai uangnya menjadi 20 juta. Nah, jadi dengan tingkat bunga sebesar 15% dan dia ingin menyimpan uangnya selama 5 tahun, nah dia mau uangnya 5 tahun ke depan 20 juta. Jadi sekarang dia harus simpan uangnya berapa? Nah, gitu ya. Nah, maka penyelesaiannya diketahui F5-nya sama dengan 20 juta, I sama dengan 0,15 per tahun, dan N sama dengan 5. Maka P-nya sama dengan Fn dibagi 1 tambah I kali N. 20 juta dibagi kali 1 tambah 5 kali 0,15. 20 juta dibagi 1,75. Sama dengan 11.428.571. Nah, jadi nilai awal yang harus dia tabung atau dia simpan di bank supaya 5 tahun ke depan menghasilkan 20 juta, maka sebesar 11.428.571. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya bunga majemuk. Bunga majemuk itu artinya bunga berbunga. Jadi uang kita yang sudah berbunga itu ikut dibungakan lagi, gitu ya. Nah, misalkan suatu investasi dari P rupiah pada tingkat bunga I per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Selanjutnya nilai investasi ini pada akhir tahun pertama akan menjadi P tambah PI sama dengan P kali 1 tambah I. Hasil dari P kali 1 tambah I dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun kedua, dan pendapatan bunga yang diperoleh adalah P kali 1 tambah I. Nah, sehingga hasil nilai investasi pada akhir tahun kedua adalah P kali 1 tambah I tambah P kali 1 tambah I kali I. Sama dengan P tambah PI tambah PI tambah PI. PII. Nah, sama dengan P kali 1 tambah 2 tambah I kuadrat. Atau sama dengan P kali 1 tambah I pangkat 2. Selanjutnya hasil dari P kali 1 tambah I pangkat 2 dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun ketiga, dan pendapatan bunga yang diperoleh adalah P kali 1 tambah I pangkat 2I. Sehingga total investasi tahun ketiga adalah P kali 1 tambah I kuadrat tambah P kali 1 tambah I kuadrat I sama dengan P kali 1 tambah I kuadrat kali 1 tambah I sama dengan P kali 1 tambah I pangkat 3. Nah, demikian seterusnya sampai N, sehingga rumusnya akan kita dapatkan menjadi Fn sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N, di mana Fn adalah nilai masa datang, P adalah nilai sekarang, I adalah bunga per tahunnya, dan N adalah jumlah tahun. Nah, contoh, jika Bapak James mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun dan dimajemukkan. Nah, berapa nilai total deposito Bapak James pada akhir tahun ketiga? Berapa banyak pula pendapatan bunganya? Nah, penyelesaiannya diketahui P sama dengan 5 juta, I-nya sama dengan 0,12 per tahun, dan N-nya 3 tahun tadi, N3. Maka Fn sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. F3-nya sama dengan 5 juta dikali 1 tambah 0,12 pangkat 3. Sama dengan 5 juta kali 1,12 pangkat 3. Sama dengan 7.024.640. Nah, jadi nilai uang kita yang kita tabung sebesar 5 juta selama 3 tahun nantinya akan mendapatkan sebesar 7.024.640. Nah, jika pembayaran bunga lebih dari 1 kali dalam setahun, melainkan M kali, maka nilai masa datangnya adalah Fn sama dengan P kali 1 tambah I per M dikali N kali M. Ya, di mana Fn adalah nilai masa datang, P adalah nilai sekarang, I adalah bunga per tahun, M adalah frekuensi pembayaran per tahun, dan N adalah jumlah tahunnya. Contoh,
Nona Arvina ingin menabung uangnya 1.500.000 di bank dengan tingkat bunga yang berlaku adalah 15% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 10 tahun kemudian? Jika dibunga majemukkan secara, yang pertama semesteran, berarti dibayar 2 kali. Yang kedua B kuartalan, berarti 4 bulanan, ya, berarti dibayar 4 kali. Ya, yang berikutnya bulanan berarti dibayar 12 kali. Yang berikutnya harian berarti dibayar 364 atau 365 hari gitu ya. Nah, yang pertama kita jawab dulu yang semesteran. Pembayaran bunga majemuk semesteran berarti M-nya 2. Maka selama 10 F10 sama dengan 1.500 dikali 1 tambah 0,15 per 2 dikali 10 pangkat 10 kali 2 ya. Maka hasilnya 1.500 kali 1,075 pangkat 20. Hasilnya didapat 6.371.776. Nah, yang berikutnya jika pembayaran bunga majemuk kuartalan, M-nya 4 berarti. Berarti F10-nya sama dengan 1.500 dikali 1 tambah 0,15 per 4 kali 10 pangkat 10 kali 4. Ya, hasilnya 1.500 dikali 1,0,1,0375 pangkat 40. Hasilnya adalah 6.540.568. Yang C, jika pembayaran bunga majemuk bulanan, M sama dengan 12. Berarti F10 sama dengan 1.500 dikali 1 tambah 0,15 per 12 pangkat kali 10 kali 12. Hasilnya 1.500 kali 1,0125 pangkat 120. Hasilnya adalah 6.660.319. Nah, bagaimana jika dibayarnya harian? M sama dengan 364 atau 365 ya. Jadi kita pakai yang 364. F10 sama dengan 1.500 dikali 1 tambah 0,15 dibagi 364 pangkat 10 kali 364. Ya, 1.500 kali 1,004 pangkat 364. Hasilnya dapatnya 6.720.458. Ya, ini adalah contoh dari nilai masa depan dengan bunga dimajemukkan, ya, dan pembayarannya dalam setahun itu bisa beberapa kali, ya. Oke, selanjutnya adalah nilai sekarang dengan bunga majemuk. Jadi kalau misalnya tadi adalah nilai masa depannya, berarti ini sekarang nilai sekarangnya. Nah, yang berikutnya nilai sekarang dengan bunga majemuk dari suatu nilai masa datang adalah P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I pangkat N, atau P sama dengan Fn dikali 1 per 1 tambah I pangkat N, di mana P adalah nilai sekarang, Fn nilai masa depan atau masa datang, I adalah bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Jika frekuensi pembayaran bunga dalam setahun adalah M kali, maka rumus untuk menghitung nilai sekarang adalah P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I per M kali pangkat N kali M, atau P sama dengan Fn kali 1 per 1 tambah I per M pangkat N kali M. Contoh, Nona Eli merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta. Tingkat bunga yang berlaku 15% per tahun. Berapakah jumlah uang tabungan Nona Eli saat ini? Nah, penyelesaiannya diketahui nilai akan datangnya itu 30 juta. Bunganya 0,15 dan lamanya adalah selama 3 tahun. Nah, jadi berapa nilai sekarang yang harus kita tabung atau kita simpan supaya hasilnya 3 tahun ke depan sebesar 30 juta, ya. P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I pangkat N sama dengan 30 juta dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 3 sama dengan 30 juta dibagi 1,15 pangkat 3, hasilnya adalah 19.775.486. Nah, jadi kita akan menabung uang sebesar 19.725.486 dengan bunga 15% per tahun, maka 3 tahun ke depan kita akan mendapatkan uang sebanyak 30 juta. Ya.
Nah, yang berikutnya, Bapak Feki, seorang pengusaha berharap 5 tahun kemudian akan mendapatkan laba dari usahanya sebanyak 25 juta. Jika tingkat bunga yang berlaku saat ini 12% per tahun dan dibayarkan secara kuartal, berarti 4 ya. Berapakah jumlah laba Bapak Feki saat ini? Nah, penyelesaiannya diketahui F5-nya 25 juta, I-nya 0,12 per tahun, M-nya 4 dan N-nya 5 selama 5 tahun dan setiap tahun dibayar secara kuartal 4 kali. Berarti P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I per M kali N kali M. Nah, Fn-nya tadi 25 juta. 1 ditambah I-nya 0,12, M-nya 4. Pangkat 5, N-nya 5 dikali M-nya 4. 5 kali 4. Jadi 25 juta dibagi 1,03 pangkat 20. Hasilnya adalah 13.841.903. Nah, jadi Bapak Fiki harus menabung sebanyak Rp13.841.903 supaya nanti 5 tahun ke depan dia akan mendapatkan uang sebanyak 25 juta dengan catatan pembayarannya dilakukan secara kuartal dan bunganya sebanyak 12% per tahun. Oke, gampang ya. Nah, yang berikutnya adalah nilai masa datang dari anuitas. Anuitas itu adalah suatu rangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dan dalam jumlah uang yang tetap atau sama. Di samping itu, anuitas mengasumsikan bahwa semua pembayaran dibuat pada akhir periode dengan bunga majemuk. Maka nilai masa depan dari Rp1 dengan pembayaran per periode selama N periode dengan tingkat bunga I% per periode adalah Sn sama dengan 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Nah, jadi jika deposito dengan P rupiah dibuat pada akhir dari setiap periode, maka nilai total yang terakumulasi dari anuitas setelah N periode pembayaran adalah Sn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Nah, Sn itu adalah jumlah nilai masa depan dari anuitas setelah N periode, P adalah jumlah dari anuitas, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Nah, contohnya Nona Zuzana ingin menabung uangnya sebanyak 8 juta setiap akhir tahun di suatu bank komersial, di mana pembayaran bunganya 9% per tahun secara majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat pada tahun 2004 dan terakhir akan dibuat pada tahun 2009. Berapa jumlah uang tabungan dari Nona Zuzana pada akhir tahun 2009? Nah, diketahui bahwa P-nya adalah 8 juta, I-nya 9%, dan N-nya 5. Dengan menggunakan rumus anuitas, maka hasilnya Sn sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. S5 sama dengan 8 juta, dikali 1 tambah 0,09 pangkat 5 dikurang 1 bagi 0,09. Hasilnya S5 sama dengan 8 juta dikali 5,987161. Hasilnya S5-nya adalah 47.877.684. Nah, contoh lagi yang kedua. Nona Debbie berencana menabung uang di bank sebesar 7 juta setiap awal bulan selama 1 tahun. Jika tingkat bunganya 6% per tahun, berapakah jumlah nilai uang Nona Debbie di masa datang bila pembayaran bunganya dibayar secara bulanan? Ya. Nah, penyelesaiannya diketahui P sama dengan 7 juta, N-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 6% per tahun. Karena pembayaran bunganya dibayar secara bulanan, berarti M-nya sama dengan 12. Maka I-nya jadi 0,06 per 12, sama dengan 0,005. Dan jumlah periodenya adalah 12 bulan, 1 kali 12. Maka Sn sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. S12 sama dengan 7 juta dikali 1 tambah 0,005 pangkat 12 dikurang 1 dibagi 0,005. Nah, 7 juta dikali 12,35562. Hasilnya adalah sebanyak 86.348.936. Nah, jadi ketika Nona Debbie menabung uang sebanyak 7 juta setiap bulan, ya, di awal bulan, nah,
dan dengan tingkat bunga 6% dan bunganya dibayar bulanan, maka uang tabungan Nona Debbie nanti di bulan ke-12 sebanyak 86.348.936. Oke. Nah, selanjutnya dana cadangan. Banyak organisasi bisnis mempunyai sejumlah uang di kasnya pada akhir tahun periode waktu tertentu untuk membayar obligasi atau jenis-jenis utang lainnya. Uang kas yang akan digunakan untuk pembayaran utang tersebut dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama disebut sebagai dana pelunasan atau sinking fund, atau dana cadangan untuk pembayaran utang tertentu. Selanjutnya, pertanyaan bagi organisasi bisnis atau perusahaan tersebut adalah, berapa banyak jumlah pembayaran per periode yang seharusnya dibutuhkan supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Dengan demikian, jumlah pembayaran setiap periode P dapat ditulis kembali rumusnya sebagai berikut. P sama dengan SN per I tambah I pangkat N kurang 1 per I, atau P sama dengan SN dikali I per 1 tambah I pangkat N kurang 1. Nah, SN adalah jumlah nilai masa depan, P adalah jumlah pembayaran per periode, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Nah, contohnya, suatu perusahaan ingin mencadangkan dananya setiap bulan selama 5 tahun untuk pembayaran pinjaman perusahaan. Jumlah nilai pinjaman dari perusahaan tersebut diperkirakan 5 tahun mendatang adalah sebesar 75 juta. Pembayaran bunga akan dibayarkan secara majemuk sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah dana yang harus disisihkan atau dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan agar dapat melunasi pinjaman tersebut? Nah, penyelesaian diketahui SN-nya adalah 75 juta, I-nya adalah 0,15 dan N-nya adalah 5. Karena penyisihan dana dilakukan setiap bulan, maka M-nya 12 dan I-nya adalah 0,15 per 12 sama dengan 0,0125, dan jumlah periodenya adalah N kali M, 5 kali 12 sama dengan 60. Maka kita cari P sama dengan SN dikali 1 per 1 tambah I pangkat N kurang 1. 75 juta dikali 0,0125 dibagi 1 tambah 0,0125 pangkat 60 kurang 1. 75 juta dikali 0,0125 dibagi 1,10718. 75 juta dikali 0,011289. Hasilnya P adalah sebesar 846.744. Nah, jadi perusahaan setiap bulan harus menyisihkan dana 846.744 sehingga nanti 5 tahun kemudian ia bisa membayar hutangnya sebesar 75 juta. Oke, selanjutnya nilai sekarang dari anuitas. Nilai sekarang dari anuitas. Nilai sekarang dari anuitas hampir sama dengan nilai masa depan dari suatu anuitas. Hanya saja pembayarannya per periode dihitung berdasarkan nilai sekarang. Jadi nilai sekarang dari suatu anuitas adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Nilai sekarang dari anuitas ini biasanya dilambangkan dengan AN. Jadi jika P merupakan pembayaran per periode yang dibuat dalam rupiah, maka nilai sekarang dari anuitas AN selama N periode pembayaran adalah AN sama dengan P kali 1 kurang I pangkat negatif N per I. Ya, AN adalah nilai sekarang dari anuitas, P adalah jumlah pembayaran per periode, I adalah tingkat bunga tahunan, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Nah, contoh, Nona Nancy ingin menabung uangnya setiap tahun sebanyak 3.500.000 setiap awal tahun, permulaan tahun, selama 4 tahun di suatu bank. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun dan dibayar secara majemuk, berapa jumlah nilai sekarang dari tabungan Nona Nancy selama 4 tahun? Nah, diketahui P sama dengan 3.500.000, I sama dengan 0,12 dan N sama dengan 4. AN sama dengan P kali 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N per I. 4-nya 3.500.000 kali 1 kurang 1 tambah 0,12 kali pangkat negatif 4 bagi 0,12. 3.500.000 kali 0,364482 bagi 0,12. Hasilnya adalah 10.630.722. Jadi, jika dia menabung sebanyak 3.500.000
maka nilai sekarang dari tabungannya 4 tahun kemudian adalah sebesar 10.630.722. Cicilan pinjaman. Nah, penyisian pinjaman atau loan amortization hampir sama dengan dana cadangan atau sinking fund. Kesamaan dari kedua konsep ini adalah bahwa baik penyisian pinjaman maupun dana cadangan bertujuan untuk pembayaran cicilan utang atau pinjaman secara periodik. Nah, sedangkan perbedaannya, kedua konsep ini terletak pada waktu pembayaran cicilan utang atau pinjaman. Untuk dana cadangan, pembayaran cicilan atau utang secara periodik dilakukan saat ini, supaya di masa depan akan terlunasi jumlah tertentu atau pinjamannya. Sebaliknya, untuk penyisian pinjaman, jumlah tertentu utang atau pinjaman sudah diterima saat ini, kemudian dilakukan pembayaran cicilan utang atau pinjaman secara periodik, sehingga pada suatu waktu tertentu akan terlunasi utang atau pinjaman tersebut. Jadi proses pembayaran kembali suatu utang atau pinjaman yang telah diterima saat ini dengan pembayaran cicilan secara periodik disebut loan amortization. Nah, rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan AN per 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N per I, atau P sama dengan AN kali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N. AN adalah nilai sekarang dari anuitas, P-nya jumlah pembayaran per periode, I tingkat bunga tahunan, dan N adalah jumlah periode bayaran. Contoh, Nona Gladys berkeinginan membeli sebuah rumah dengan pembelian secara kredit seharga 100 juta. Sesuai dengan perjanjian dengan pihak pengembang, rumah tersebut akan dibayar dalam waktu 2 tahun dan pembayaran dilakukan secara cicilan setiap bulan. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 12% per tahun. Berapakah jumlah pembayaran yang harus dicicil oleh Nona Gladys setiap bulan? Nah, penyelesaiannya diketahui A sama dengan 100 juta, N-nya 2, I-nya 12% per tahun. Karena waktu pembayarannya 2 tahun, maka jumlah periodenya N kali M, 2 kali 12. Sama dengan 24, dan I sama dengan 0,12 per 12 atau 0,01. P sama dengan AN dikali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N. 100 juta dikali 0,01 dibagi 1 kurang 1 tambah 0,01 pangkat negatif 24. 100 juta dikali 0,01 dibagi 0,212434. 100 juta dikali 0,04700734. P-nya jadi sebesar 4.707.340 rupiah. Jadi pembayaran yang harus dibayar oleh Nona Gladys setiap bulan dengan harga kredit rumah sebesar 100 juta adalah sebesar 4.707.340. Nah, perpetuitas. Anuitas sebelumnya adalah anuitas yang periode pembayarannya terbatas waktunya. Perpetuitas atau disebut juga anuitas abadi adalah serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya dan berlanjut terus untuk selamanya. PV sama dengan P kali P per 1 tambah I tambah P kali 1 tambah I kuadrat tambah P per 1 tambah I pangkat 3 tambah dan seterusnya. Nah, PV kali 1 tambah I sama dengan P kali P per 1 tambah I tambah P per 1 tambah I kuadrat tambah dan seterusnya. PV kali 1 tambah I dikurang PV sama dengan P. PV tambah PVI dikurang PV sama dengan P. PVI sama dengan P. Jadi PV sama dengan P per I, di mana PV adalah nilai sekarang dari perpetuitas, dan P adalah jumlah pembayaran per periode, dan I adalah tingkat bunga per tahun. Contoh, berapakah nilai sekarang dari perpetuitas atau anuitas abadi sebesar 150.000 yang pembayarannya dilakukan per tahun jika tingkat suku bunga atau diskontonya adalah 12%? Penyelesaiannya P sama dengan 150.000, I sama dengan 12% atau 0,12, PV sama dengan P per I. PV sama dengan 150.000 per 0,12, sama dengan 1.250.000. Jadi nilai sekarang dari perpetuitas sebesar 1.250.000. Tingkat bunga nominal dan efektif. Tingkat suku bunga tahunan sering juga disebut tingkat bunga nominal. Sedangkan tingkat suku bunga hanya dapat dibandingkan jika memiliki periode pembayaran bunga yang sama. Oleh karena itu, untuk membandingkan kedua tingkat suku bunga ini, kita harus menggunakan perhitungan tingkat suku bunga efektif tahunan. Nah, tingkat suku bunga efektif tahunan adalah tingkat suku bunga yang dimajemukkan setiap tahun yang menghasilkan tingkat suku bunga yang sama dengan tingkat suku bunga nominal. Jika dimajukan sebanyak M kali per tahun. Berdasarkan definisi ini, maka
I tambah I pangkat 1 tambah I pangkat N sama dengan 1 tambah I nom per M kali M pangkat M kali N. 1 tambah I sama dengan 1 tambah I nom per M pangkat M. Jadi tingkat suku bunga efektif tahunan adalah I sama dengan 1 tambah I nom per M kali M kurang 1. Di mana I adalah tingkat suku bunga efektif tahunan, I nom adalah tingkat suku bunga nominal, dan M adalah periode pembayaran bunga dalam setahun. Contoh, seorang nasabah mendepositokan uangnya di bank dengan tingkat bunga yang berlaku adalah 16% per tahun. Selama jangka waktu 1 tahun, kemudian dalam perjanjian pembayaran tingkat suku bunganya dilakukan secara bulanan. Berapakah tingkat suku bunga efektif yang diterima oleh nasabah tersebut? Nah, penyelesaiannya diketahui I nom sama dengan 16%, N sama dengan 1, dan M sama dengan 12 kali 1, 12 periode, karena dibayar setiap bulan. Maka I sama dengan 1 tambah I nom per M kali M kurang 1, 1 tambah 0,16 per 12 kali 12 kurang 1, 1 tambah 0,0133 pangkat 12 kurang 1, hasilnya 1,1727 kurang 1, I sama dengan 0,17227 atau sama dengan 17,23%. Jadi dengan tingkat bunga nominal 16%, maka tingkat suku bunga efektif yang diterima oleh nasabah adalah sebesar 17,23%. Oke, sekian materi tentang penerapan barisan dan deret, baik itu aritmatika maupun geometri di dalam matematika ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Oke, jangan lupa kalau misalnya bermanfaat, kalian klik subscribe, klik loncengnya supaya ada notifikasi dan pemberitahuan kalau misalnya saya mengupdate video-video baru. Jangan lupa di-share juga, dan jangan lupa di-komen kalau misalnya ada materi-materi yang sulit dipahami atau ada yang keliru. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa lagi di materi-materi matematika ekonomi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.